Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, Om Bro menjawab request dari sobat-sobat lobet mania ya, kaum ngekek mania. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, Om Bro, cara terbaik atau rawatan terbaik agar lobet latah ngonslet saat lomba itu bagaimana? Nah, Om Bro di sini akan memberikan informasi kepada sobat-sobat semua ya, khususnya sobat-sobat yang menyukai burung lobet sebagai burung lomba. Untuk Anda yang ingin melombakan burung lobet, Anda wajib mempunyai syarat-syarat yang akan Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Mari kita mulai pada video timnya ya, untuk sobat-sobat lobet mania atau sobat ngekek mania. Untuk Anda yang ingin mempunyai lobet dengan kualitas bagus, untuk lomba juga latah, bahkan menuju ke konslet. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama yaitu Anda harus memelihara lobet itu dari PAUD atau dari anakan. Sebisa mungkin Anda itu menciptakan lobet dari PAUD, kalau bisa memang terahnya terah induk yang ngekek panjang. Dari segi harga memang untuk lobet yang terah itu memang sedikit berbeda ya, mungkin agak tinggi dari harga lobet yang sayur, tetapi untuk kualitas nanti bisa kita olah agar lobet itu semakin panjang dari segi ngekeknya. Terus untuk yang kedua, pastikan rawatan itu Anda lakukan dengan baik dan benar, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah racikan EF untuk membuat lobet itu menjadi latah dan menuju ke konslet. Nah setelah Om Bro sampaikan di depan itu tadi ya, syarat-syaratnya apa saja yang sudah Om Bro sampaikan. Mari kita membahas tentang satu demi satu supaya Anda benar-benar nantinya mempunyai lobet yang kualitas bagus atau lobet yang Anda inginkan dengan latah serta durasi yang cukup saat dilombakan. Untuk yang pertama yaitu pemilihan bahan. Pemilihan bahan ya, lobet itu Om Bro sarankan Anda kalau ingin main lobet, mainlah dari PAUD. Karena apa? PAUD itu durasi akan naik, bukan durasi yang naik terus dia akan turun. Seperti lobet yang sudah tua-tua itu kan kebanyakan turun, tapi kalau untuk PAUD kebanyakan ya dari dikit dia akan naik itu. Dan seterusnya carilah lobet PAUD itu dari didikan atau dari breeding yang lobet benar-benar terah burung juara atau terah ngekek panjang. Karena lobet yang terahnya panjang itu akan menghasilkan anakan yang panjang pula, meskipun tidak bisa dijadikan 100% jaminan, tetapi bisa dijadikan patokan kalau anakan yang terahnya panjang itu nanti akan melahirkan anak-anak yang panjang gitu ya. Jadi silahkan Anda memilih atau mencari lobet PAUD, usahakan mencari di peternak yang memang mempunyai materi atau kualitas indukan itu ngekeknya panjang gitu ya. Terus yang kedua, masalah perawatan. Mungkin perawatan lobet tidak sama dengan burung ocehan ya, karena lobet itu lebih simpel, kasih makan millet terus kerodong dia aman. Beda kalau dengan burung kicauan ya, ada embun, ada sauna, ada umba dan lainnya. Nah, di sini di lobet pun aslinya itu juga tidak berbeda dengan burung kicauan. Di sini Om Bro akan memberikan info tentang rawatan yang bagus untuk mencetak juara-juara khususnya burung lobet. Untuk rawatan yang paling bagus pada lobet yaitu pola mandi jemur yang teratur. Agar semakin latah lobet itu, mandikan sehari 2 kali, penjemuran cukup 30 menit saja ya. Ingat ya, mandi sehari 2 kali, penjemuran cukup 30 menit saja. Setelah itu lobet wajib di full kerodong ya. Ingat, wajib di full kerodong meskipun PAUD, karena
full kerodong ini akan membuat lobet lebih nyaman dan lobet itu akan stabil dari emosi dan birahinya. Mungkin Anda udah tahu ya, udah paham kalau lobet birahi itu bagaimana muur-muur itu ngering-ngering sambil itu kelontengan itu di di sangkar besinya klonteng-klonteng, itu karena over birahi yang tidak terkontrol dan tidak stabil. Dengan Anda menerapkan perawatan yang Om Bro sampaikan ini, lobet Anda akan stabil pada segi birahinya, dan saat lomba juga tidak akan nakal, tidak mentel, tidak ngering dan lainnya. Terus yang ketiga yaitu suplai EF atau pakan. Sebisa mungkin pakan itu kita bikin racikan saat ingin dilombakan, dan sebagai menu harian itu pakailah millet polos atau millet original atau millet kiloan itu. Karena apa? Lobet itu lobet itu adalah burung yang sangat sensitif. Dia terkena makanan yang enak sedikit dia akan ngoceh ngekek terus. Kalau kita menerapkan sistem harian pakai millet putih, itu artinya kita menjaga lobet itu dari kenaikan birahi yang berlebih atau over birahi. Jadi pemberian yang terbagus untuk harian, pakailah millet millet yang kiloan atau millet putih biasa. Dan saat akan lomba H-1 sebelum lomba silahkan memberikan pakan racikan. Nah, pakan racikan yang bagus apa? Silahkan Anda bikin sendiri. Kalau Anda tidak mau ribet dengan racikan membuat sendiri ya, ada punir, ada pencur dan lainnya, silahkan Anda meracik pakan-pakan yang sudah disediakan oleh pabrik ya. Om Bro merekomendasikan pakan yang terbaik untuk lobet yaitu gold coin kenari dengan gold coin perkutut dicampur jadi satu, dan disitu akan menghasilkan pakan yang bagus dan akan membuat lobet mengekek lebih panjang dan lebih latah. Ingat ya, silahkan pakai racikan yang sudah ada itu ya. Gold coin kenari sama gold coin perkutut Anda aduk jadi satu. Kalau bisa tambah sedikit millet putihnya ya, itu untuk membuat lobet lebih latah, lebih rajin berbisa saat digantangan, dan emosi birahinya juga akan stabil gitu. Kalau konslet bagaimana Om Bro? Konslet itu aslinya itu konslet dari turunan bisa, konslet dadaan bisa. Kalau konslet dadaan adalah burung yang ditetesi ya, sebelum main ditetesi oleh obat perangsang sehingga burung itu akan konslet. Tetapi konslet dengan model vitamin itu sangat-sangat tidak direkomendasikan oleh Om Bro ya. Karena apa? Sesuatu yang instan itu hasilnya juga tidak akan lama. Berbeda kalau kita bermain secara natural atau alami, itu hasilnya akan lebih lama, ngekeknya juga lebih panjang, lebih awet, dan durasinya juga stabil. Untuk volume juga tidak naik turun, tidak volume tipis kelihatan ngekek tapi juri nggak dengar, nanti jurinya bilang nggak ngekek, yang main protes. Karena apa? Volume sangat lamban atau sangat sedikit. Tetapi kalau kita membuat secara natural atau alami, itu volume tetap akan keras, dan saat lomba pun mampu didengar oleh juri-juri lomba itu sendiri. Nah, dari beberapa tips yang sudah Om Bro sampaikan ini, silahkan Anda mempraktekkan, terus Anda mencari ya, yang pertama mencari bahan, terus rawatan silahkan Anda lakukan seperti yang Om Bro sampaikan. Terus untuk pakan ya, pakan racikan silahkan yang sudah Om Bro sampaikan itu bisa Anda lakukan ya. Intinya pada segi harian itu ya, pada segi itu memang lobet harus dikerodong, karena kalau tanpa dikerodong memang susah sekali untuk mengkontrol yang namanya emosi birahi supaya stabil. Jadi memang harus dikerodong. Nah, sekiranya hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.